Perbedaan pendapat antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang apakah Nabi kita melihat Allah atau tidak. Pada saat dinyatakan semacam itu, maka dengan Sayyidatuna Aisyah mengatakan sebagaimana Nabi kita katakan ana arahu, maksudnya bagaimana kau boleh melihat Allah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ulama mentad'if melemahkan riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah, bahkan permulaan daripada hadis itu faqad du jasad Rasulillah, aku kehilangan jasad baginda Nabi pada malam hari itu, yang pada saat berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Sayyidatuna Aisyah masih belum menjadi istri. Jadi macam mana dengan beliau boleh menceritakan tentang kejadian tadi itu secara langsung, mengatakan jasad baginda tidak ada di tempat pembaringan atau tempat tidurku. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah menjadi istri Nabi setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Sementara dengan Sayyidina Muawiyah pun juga diantara daripada yang tidak percaya dengan kejadian itu pada saat berlakunya. Jadi terdapat sejumlah sekian, bukannya di kalangan orang-orang kafir, bahkan juga berlaku di kalangan orang-orang Islam yang lemah imannya. Memang peristiwa itu pada hakikatnya adalah sebagai penapisan untuk memperter, untuk menapis orang-orang mukmin yang sejati, yang memang sanggup untuk menerima perintah yang seperti apapun bentuknya. Sembahyang baru itu yang diwajibkan. Sementara yang namanya jihad tidak ada, yang namanya peperangan tidak ada, yang namanya hukum hakam sebagaimana ratusan macam hukum hakam yang diperintahkan kepada kita pada Nabi kita ke Madinah pun juga tidak ada. Jadi manusia yang lemah imannya, yang lemah semangatnya, yang lemah keyakinannya, itu lebih dulu diperter dulu, diuji dulu, dipastikan terlebih dahulu. Jika banyak di kalangan mereka yang keluar atau yang tidak mempercayai kejadian yang berlaku. Jadi ala kulli hal, mereka-mereka yang mengatakan Nabi kita tidak melihat zat Allah pada malam hari itu, karena ayat yang menyatakan di dalam ayat bunyinya seperti ini. Perkataan daripada Nabiullah Musa, qala rabbi arini anzur ilaika qalan tarani. Ya Allah, perkenankan kepada aku untuk aku melihat Zatmu yang maha agung. Allah berfirman, lan tarani, kamu tidak akan boleh melihat aku. Riwayat, ayat yang berikutnya, la tudrikuhul absar, tidak boleh dicapai dan diamati oleh mata melihat. Itu hakikat Allah, hakikat zat yang maha agung. Tapi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan Nabi kita melihat? Jadi dikatakan ada dalam dua peristiwa, ada dalam dua kali Nabi kita melihat zat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua kalinya pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Hatta qaba qausaini au adna, jarak antara baginda dengan tidak ada ukuran jarak, tidak ada di muka, tidak ada di belakang, dan juga tidak ada di samping menyamping. Sebab semuanya itu adalah makhluk yang binasa. Allah tidak memerlukan jarak. Lihat kuasa Allah tadi itu. Kuasa Allah tadi itu mampu untuk memberangkatkan baginda Nabi tanpa hitungan waktu dan jarak. Jadi dengan ukuran standar yang kita gunakan sekarang ini, semuanya sudah tidak berlaku. Tidak perlukan jarak, tidak perlukan waktu, tidak perlukan tenaga, tidak memerlukan segala makhluk yang binasa. Dengan kuasa kudrat daripada Sang Pencipta berlangsung dan berlakunya peristiwa itu. Jadi ulama-ulama yang mengatakan Nabi kita melihat zat Allah yang maha agung bi ainai rasi, ainai rasi maksudnya dengan mata kepala beliau, itu pun juga tidak mengatakan macam mana. Bagi Allah tidak ada yang namanya kaifa macam mana. Bagaimana ada kaifa itu kalau dengan kita, ada bagaimana itu kalau dengan makhluk. Jadi ala kulli hal, perbedaan pendapat. Kalau kita menyokong pendapat yang iya, ada dalilnya. Kalau kita menyokong pendapat yang mengatakan tidak pun juga ada pertimbangan dan juga ada dalilnya. Insya Allah perbedaan pendapat dalam masalah tersebut tidak akan membawa kepada kekufuran, kesyirikan, atau kepada perkara-perkara yang terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, silakan. Sampai 9:30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.